dari nasibnya dia, dari takdirnya dia bahwa dia adalah seorang avatar. Season terakhir itu membahas tentang masalah cakra. Manusia punya 7 cakra, mulai dari cakra paling bawah sampai dengan cakra paling atas di mahkota. Di situ dikatakan bahwa cakra itu seperti sungai yang itu tempat aliran energi manusia, dan ketika cakra kita terblok, salah satu dari 7 cakra kita terblok, sebenarnya itu memblocking energi kita gitu loh. Ini film sangat menginspirasi saya dari zaman dulu. Film ini berbicara tentang balancing dunia, berbicara tentang yin and yang. Anda akan belajar begitu banyak hal tentang kehidupan. Dan Bumi bilang, belum saatnya saya ngelawan. Kenapa? Karena ada energi yang ketiga. Energi yang ketiga itu apa? Netralitas. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang masalah. Saya selalu baca buku dulu. Dilakukan orang-orang gini kan ya. Hai, selamat pagi. Dan ketemu lagi dengan saya Reza Anggara. Dalam kali ini saya ingin kasih tahu apa film favorit saya. Ini film favorit, film kartun favorit yang saya tonton berulang kali sejak tahun 2008, 2007, 2008 ya. Jadi ini film seri, film kartun. Keluarannya Nickelodeon. Ini film sangat menginspirasi saya dari zaman dulu. Ini film udah sekitar 12 tahun lalu berarti ya, 12-13 tahun yang lalu. Tapi pelajaran dari film ini itu masih sangat bisa kita bawa sampai kehidupan kita yang sekarang gitu loh. Nah, judul filmnya adalah film Avatar. Anda pernah dengar? Tapi Avatarnya adalah Avatar The Legend of Aang. Yang filmnya kartun, Anda mesti bisa lihat nanti, Anda bisa cari sendiri ya. Apa yang bisa pelajari dari film itu? Film itu bercerita tentang si anak kecilnya, si Aang itu, yang dia lari dari nasibnya dia, dari takdirnya dia bahwa dia adalah seorang avatar. Dan akhirnya dia beku selama kurang lebih sekitar 110 tahun, dan habis itu dia muncul lagi, ternyata perang sudah berkecamuk. Nah, banyak sekali pelajaran yang didapatkan dari film ini. Contohnya misalnya adalah film ini berbicara tentang balancing dunia, berbicara tentang yin and yang, berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang titik netral, berbicara tentang keikhlasan, dan berbicara tentang energi. Dan yang paling seru adalah di sesi terakhirnya, di seri terakhir ada 3 season di sana. Season terakhir itu membahas tentang masalah cakra. Kalau misalnya Anda tahu tentang cakra, Anda bisa cari juga informasi di Google. Manusia punya 7 cakra, mulai dari cakra paling bawah sampai dengan cakra paling atas di mahkota. Di situ dikatakan bahwa cakra itu seperti sungai yang itu tempat aliran energi manusia. Dan ketika cakra kita terblok, salah satu dari 7 cakra kita terblok, sebenarnya itu memblocking energi kita gitu loh. Sehingga kita nggak punya energi yang full. Nah, di film itu dijelaskan secara sederhana, sangat sederhana, karena penjelasan cakra itu bisa panjang banget gitu loh. Tapi di film itu dijelaskan bahwa cara sederhana apa yang ngeblok cakra gitu loh. Misalkan cakra-cakra tertentu diblok dengan emosi-emosi tertentu. Misalnya cakra anahata, itu cakra di dada kita, warnanya hijau, Anda bisa cari nanti informasinya lebih lengkap lagi. Dan itu dibentuk dengan rasa perasaan tidak dicintai, perasaan kekurangan cinta. Ada cakra yang diblok karena perasaan grief, rasa bersalah. Ada juga karena perasaan ketakutan, karena perasaan marah, ini itu dan segala macam. Jadi kalau misalkan kita hubungkan dengan materi dikejar rezeki, bahwa salah satu yang menghambat kita mendapatkan rezeki adalah karena kita punya berbagai macam emosi negatif dalam tubuh kita. Emosi negatif itu menjadi hijabnya antara kita dengan impian kita, antara kita dengan apa yang kita inginkan. Di film ini film kartun, tapi apa yang saya suka dari film ini ya, karena filmnya kartun, penjelasannya sederhana, dan itu lebih bisa diterima oleh saya. Dan Anda pun tonton film itu, cari yang ada subtitlesnya, Anda akan belajar begitu banyak hal tentang kehidupan.
Meskipun filmnya film kartun gitu loh. Itu tadi masalah cakra, masalah emosi, dan kita mesti melepaskan kemelekatan kita. Baru si Aangnya bisa jadi avatar. Sampai akhirnya dia mendapatkan kekuatan tertingginya buat ngalahin musuh terakhirnya nanti, si Fire Lord, Raja Apinya dia. Ada juga satu episode yang sangat menarik berbicara tentang masalah positif negatif, energi positif negatif. Ketika dia mau belajar tentang pengendalian bumi, pengendalian tanah, earthbending. Dia nyari gurunya di sana dan gurunya bilang, kenapa lu diem aja pada saat kerajaannya diserang sama kerajaan api. Dan habis itu si King Buminya ini dia bilang bahwa ketika mau berhubungan sama pengendalian tanah, pengendalian bumi, ada banyak sekali energi itu ada positif, ada negatif. Energi positif ketika kita menyerang, offense, dan energi negatif ketika kita mundur, defense. Bukan bertahan ya, kita mundur, kita lari, flight or flight, kayak misalnya gitu, flight or flight syndrome, kita lari gitu loh. Nah, si Aang bilang gitu, so kenapa nggak ngelawan? Dan Bumi bilang, belum saatnya saya ngelawan. Kenapa? Karena ada energi yang ketiga. Energi yang ketiga itu apa? Netralitas. So ketika energinya adalah netralitas, Anda bisa ke netralitas. Netral itu, Anda bukan diem ya. Netral itu nggak diem loh. Karena ketika Anda diem itu Anda defense. Netral itu adalah ketika Anda mengikuti alurnya alam, kayak pohon bambu. Oke. Nanti mungkin di sesi ke depan kita akan membahas masalah komik yang sangat bagus yang saya suka juga, namanya Kung Fu Boy. Tapi nanti, kayak misalkan ada bambu ya. Ketika bambu itu kena angin kencang, kenapa pohon bambu itu nggak patah? Kenapa pohon besar yang batangnya lebih kuat, yang lebih kokoh, dia bisa patah? Batangnya lebih besar, lebih kuat. Karena pohon batang itu, dia tidak mengikuti gerakan angin, dia diam. Dia diam, sehingga ketika anginnya datang, dia diam, dia bertahan, lama-lama dia bisa patah. Tapi energi netralitas adalah ketika Anda mengikuti arus yang terjadi di alam. Anda mengikuti arus, Anda tidak menentang arus. Ketika orang di luar sana mengatakan, only the dead fish go with the flow. Hanya ikan yang mati yang mengikuti arus air gitu loh. So kita mesti ngelawan arus supaya kita mau hidup. Enggak. Anda jangan melawan arus, Anda mesti ngikutin arus. Ketika Anda ombak datang, ya jangan lu terjang ombaknya. Terus ngapain dong? Ketika ombak datang, yang Anda lakukan adalah Anda ambil papan, Anda surfing di atas ombaknya. Kalau Anda lawan ombaknya, Anda bisa tenggelam. So, energi netralitas adalah ketika Anda mengikuti arus, ketika Anda mengikuti arah energi itu mau kemana. Nah, nyambung lagi dengan materi saya, energi netralitas ini. Makanya kenapa saya selalu menggembar-gemborkan tentang 3N. No comment, no mikir, no jengkel. Pokoknya Anda netral aja. Ketika ada orang lain, orang nggak suka sama Anda, lu netral aja. Ketika ada orang lain ngomongin Anda di belakang, ketika ada orang lain nggak suka sama Anda, orang lain membuka aib Anda, ada orang lain mau menjelek-menjelekan Anda atau mau menghancurkan Anda, ngomongin Anda, dia ngajakin teman-temannya untuk memusuhin Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah 3M. Anda mesti netral, ikutin aja. Bukannya ketika orang lain ngomongin, lu bikin konferensi pers. Konferensi persnya apa? Bikin apa tuh istilahnya? Apa istilahnya? Klarifikasi itu dia. So Anda nggak perlu bikin klarifikasi, ya. Nggak usah Anda bikin klarifikasi. Ngapain Anda bikin klarifikasi? Sebenarnya kejadiannya nggak gitu. Yang benar adalah begini. Ngapain? Justru itu malah menunjukkan bahwa Anda salah dan Anda takut dinilai oleh orang. No. Biarkan orang lain menilai Anda. Karena penilaian orang lain nggak penting untuk Anda. Nah, yang paling penting adalah penilaian Anda terhadap diri Anda sendiri. So pastikan teman-teman semua, Anda nonton videonya, Anda cari videonya, Anda langganan videonya, ada banyak di video-video channel-channel berbayar. Anda bisa nonton Avatar The Legend of Aang, The Last Airbender. Banyak sekali pembelajaran di sana dan saya pun sampai sekarang masih nonton film itu dan masih saya ulang-ulang. Mungkin saya sudah nonton sampai tamat untuk lebih dari 5 kali. Hampir setahun sekali saya nonton ke sana. Untuk apa? Untuk merimain saya pelajaran-pelajaran dari film-film itu. Oke? Dan pastikan Anda lihat nanti rekomendasi film saya seperti apa di video-video selanjutnya, di episode-episode selanjutnya. Namun sebelum itu, seperti biasa, jika Anda belum subscribe, pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan remember, untuk like video ini, untuk komen video ini, bagaimana pendapat Anda tentang video ini, komen positif Anda, dan Anda share video ini supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Saya Reza Anggala, salam sehat, berlimpah rezeki. Stay cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah bekerja lebih santai namun hasil jauh lebih banyak?
Untuk mengetahuinya, silakan gabung ke komunitas kami di DR Club. Nah, untuk info lebih lanjut, silakan Anda masuk ke website. Sampai ketemu di kelasnya.